Bab 661, Membunuh di Jalanan. Aiden mengangkat alisnya sedikit dan berhenti. Apa yang salah? Melissa bertanya. Senyuman tipis muncul di bibir Aiden, seorang teman lama ada di sini. Melissa sepertinya merasakan sesuatu, saat dia menoleh, dia melihat Watanabe Motoya dan seorang pria kurus berambut merah dengan sekelompok pria besar berbaju hitam mengelilingi mereka. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, tidak ada yang berani tinggal dan berjalan-jalan. Cuma bercanda, bagaimana mungkin penduduk setempat seperti mereka tidak mengenali plat nomor keluarga Watanabe. Bahkan beberapa wisatawan yang penasaran pun segera ditarik oleh pemandu wisata yang ekspresinya berubah drastis. Aiden memandang Watanabe Motoya dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, "Nona Motoya, kita bertemu lagi. Aku ingin tahu apa yang ingin Nona Motoya lakukan dengan pertarungan seperti itu." Watanabe Motoya membungkuk dan berkata, "Tuan Aiden salah paham. Saya datang ke sini khusus untuk berterima kasih kepada Tuan Aiden atas anugerah penyelamatan nyawa Anda, dan omong-omong, saya ingin meminta Tuan Aiden kembali ke keluarga Watanabe untuk berbicara." Aiden terkekeh, "Kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu dengan baik, dan kamu benar-benar menemukan identitasku. Namun, karena kamu tahu identitasku, kamu harus memahami emosiku. Aku tidak tertarik untuk ikut serta dalam perkelahian antara keluarga bangsawanmu." Setelah mengatakan itu, dia membawa Melissa dan ingin pergi. Wajah Watanabe Motoya sedikit berubah, "Aiden-kun, tunggu sebentar." Aiden sedikit mengangkat alisnya, "Kamu ingin menghentikanku?" Watanabe Motoya melihat mata Aiden yang dingin dan acuh tak acuh, dan tidak bisa tidak memikirkan sosok Aiden yang seperti dewa di pesawat, hatinya tiba-tiba bergetar, dan dia membungkuk dan berkata, "Tidak berani." Huff. Orang Sundari kelas bawah sungguh sombong. Pada saat ini, pemuda kurus berambut merah yang dari tadi diam berkata dalam bahasa Jepang dengan mata dingin, "Adikku, aku khawatir kerendahan hatimu tidak bisa membuat orang ini takut." Tanda seru petik 2. "Haha, lebih baik lihat aku." Dia tertawa keras dan menatap Melissa dengan mata membara, seolah-olah sedang melihat harta karun yang tiada taraf, rasa posesif di matanya tidak tersamarkan. Orang Cina sialan ini tidak pantas mendapatkan kecantikan yang luar biasa. Tunggu sampai aku membawanya kembali dan melatihnya dengan benar. Melissa pada awalnya memiliki kecantikan yang memukau, namun kini setelah ia dipromosikan ke ranah transformasi, temperamennya menjadi lebih ringan dan lebih halus, meski ia mengenakan topi berpuncak, masih sulit untuk menyembunyikan penampilannya yang tiada taraf. Sebagai putra tertua dari keluarga Watanabe, Toshihiko Watanabe telah bermain dengan banyak model bintang wanita, namun dia belum pernah melihat kecantikan oriental dengan temperamen seperti itu. Sejak pertama kali dia melihat Melissa, dia langsung mengambil keputusan bahwa dia harus ditangani. Adapun Aiden, dan kata-kata yang diperingatkan Watanabe Motoya sebelumnya, dia mengabaikannya. Wajah Watanabe Motoya berubah drastis, ekspresinya menjadi sangat serius dalam sekejap, dan dia memarahi dalam bahasa Jepang, "Toshihiko, Tuan Aiden adalah tamu terhormat yang ingin diundang ayahku. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku pasti akan melakukannya, laporkan kepada ayahku dan tangani sesuai dengan hukum keluarga." Wajah Toshihiko tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berteriak dengan dingin, "Motoya, apakah kamu berani menggunakan nama ayahmu untuk menindasku? Aku akan mengambil keindahan ini hari ini, tapi aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku." Wow! Saat dia berbicara, sekelompok pria besar berbaju hitam di belakangnya mengambil langkah maju, dan senjata api di pinggang mereka terlihat tanpa disembunyikan. Sebagai anak tertua dari keluarga Watanabe, meski playboy namun tidak menimbulkan masalah besar, para sesepuh keluarga pun mengikuti kenakalannya, namun pria ini cukup pintar dan tidak pernah melewati batas. Sekarang, menurut pendapatnya, Aiden dan Melissa telah datang ke wilayah mereka, lalu bagaimana jika mereka kuat di Sundari? Ini adalah Pulau Kyushu. Apalagi keluarga Watanabe telah diwariskan di Pulau Kyushu selama 150 tahun, nenek moyangnya pernah menjadi daimyo di wilayah Kyushu Utara, keluarga sebesar itu memiliki cabang yang subur dan banyak anak. Watanabe Honmasa, seorang pelacur perempuan, ternyata mampu mengintervensi inti keluarga dan dihargai oleh kepala keluarga, entah berapa banyak ahli waris laki-laki yang menimbulkan kemarahan dan permusuhan, terutama di negara yang relatif konservatif seperti Jepang. Status perempuan di Jepang relatif rendah, baik di bidang politik maupun bisnis, hanya sedikit perempuan yang mencapai posisi tinggi. Kita sering mendengar tentang presiden dan perdana menteri perempuan di negara lain, namun tidak pernah di Jepang. Sangat jarang ada menteri perempuan. Toshihiko Watanabe sudah lama muak dengan Motoya.
Serangan hari ini bukannya tanpa persiapan. Wajah cantik Motoya sedingin air, wajah sekelompok orang kulit hitam di belakangnya berubah, namun mereka tetap mengambil satu langkah ke depan dan menghadang pria berbaju hitam di belakang Toshihiko. Sejenak suasana mencekam. Kalian berdua, apa menurutmu aku tidak bisa mengerti bahasa Jepang? Suara samar terdengar. Watanabe Motoya tanpa sadar memandang Aiden. Saya tiba-tiba terkejut. Aiden benar-benar berbicara bahasa Jepang. Ekspresi Toshihiko tiba-tiba berubah, tapi kemudian dia mencibir dan berkata dengan arogan, "Naksina, bagaimana jika kamu mengerti bahasa Jepang? Aku akan mencuri wanitamu, dan aku akan melakukannya di depanmu." Ekspresi Watanabe Motoya berubah drastis. Tapi tidak ada cara untuk menghentikan pihak lain mencari kematian. Mencari kematian. Niat membunuh Aiden melonjak, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menamparnya. Semua orang hanya melihat cetakan telapak tangan putih cerah terbang keluar Toshihiko Watanabe, yang masih sangat sombong, tiba-tiba berhenti berbicara dan tubuhnya tiba-tiba terbang mundur. Kekuatan Aiden begitu dahsyatnya, meski hanya menggunakan sedikit kekuatan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh playboy seperti Toshihiko Watanabe. Kepala Toshihiko diratakan dengan paksa, tulang pipinya hancur dan penyok dalam. Dilihat dari samping, sepertinya seluruh kepalanya telah diremas menjadi potongan panjang. Kratak. Tubuh Toshihiko Watanabe terjatuh di jalan yang jaraknya 7 atau 8 meter. Tuan muda keren ini, keturunan langsung dari keluarga Watanabe dan bertanggung jawab atas separuh dunia bawah tanah kota Fukuoka, ditampar sampai mati oleh Aiden. Apalagi tubuhnya bisa diawetkan, yang juga merupakan hasil dari niat Aiden untuk berhenti. Jika tidak, dengan pukulan Aiden, dia akan langsung berubah menjadi kabut darah, dan bahkan tulangnya pun tidak akan ditemukan. Ini. Toshihiko Watanabe dan belasan bawahannya di belakang Motoya melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Tengkorak manusia adalah yang paling keras. Untuk bisa membuat tengkorak manusia menjadi bentuk ini, seberapa kuatkah Aiden? Aiden, kapan kamu belajar bahasa Jepang? Melissa memandang Aiden dengan heran. Sedangkan untuk Toshihiko Watanabe, dia bahkan tidak repot-repot melihatnya. Orang ini banyak bicara. Meskipun dia tidak memahaminya, dia tahu itu bukan hal yang baik. Anda layak mati. Aiden tersenyum ringan, bagi para kultivator abadi, menguasai suatu bahasa itu mudah. Toshihiko Watanabe mengira dia tidak mengerti bahasa Jepang, dan dalam kata-katanya, dia sombong dan menghina Aiden dan Melissa. Sedikit yang dia tahu bahwa beberapa kata-katanya ini telah mengorbankan nyawanya. Bodoh. Sialan, kamu benar-benar berani membunuh Tuan Watanabe, bocah sundari, kamu sudah mati. Pergi ke neraka. Saat itulah sekelompok pria berpakaian hitam di belakang Toshihiko Watanabe tampak sadar dan bergegas menuju Aiden dan Aiden dengan sangat ganas. Seperti semut. Aiden dengan santai melambaikan tangannya, meremas formula ajaibnya, dan melepaskan lusinan bila angin, memotong semua orang kuat berbaju hitam menjadi beberapa bagian. Setelah memasuki keabadian, segala jenis mantra kecil hampir ada di ujung jarinya untuk Aiden. Bila angin keras yang dia kental dengan udara sihirnya sudah cukup untuk memotong baja. Bagaimana orang-orang biasa ini bisa menahannya? Dalam sekejap, mereka dipotong menjadi beberapa bagian seperti daging, dan mayat berserakan di tanah. Anggota elit keluarga Watanabe yang dipersenjatai dengan berbagai senjata api ini dibunuh oleh Aiden bahkan tanpa sempat mengambil tindakan. Babak 662, Keputusan Keluarga Watanabe. Angin sepoi-sepoi bertiup. Sedikit bau darah tercium, badan Watanabe Motoya menegang, wajahnya pucat, dan keringat dingin tipis mengucur di keningnya. Baru saja, dia bahkan bisa merasakan dinginnya bila udara tajam yang melewatinya. Adapun beberapa pria besar berbaju hitam di belakangnya, wajah mereka pucat karena ketakutan, dan lengan mereka gemetar, bahkan senjata di pinggang mereka tidak dapat memberikan rasa aman sedikitpun kepada mereka. Jika kamu menggangguku lagi, kamu akan dibunuh. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Aiden dan Melissa langsung pergi. Hosh! Ketika Aiden dan keduanya pergi, Watanabe Motoya menarik napas dalam-dalam seperti orang yang tenggelam, dengan kepanikan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Pria sundari ini hanyalah iblis. Nona. Seorang pria terkemuka berbaju hitam dengan wajah muram menunjuk ke tubuh Toshihiko Watanabe dan yang lainnya di tanah dan berkata, kepala keluarga harus melapor dalam masalah ini.
Jika seorang Sundari membunuh putra tertua keluarga Watanabe, betapapun kuatnya dia mungkin tidak bisa meninggalkan Jepang. Aiden, ini Jepang. Apakah akan ada masalah jika kita melakukan ini? Melissa mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Aiden tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak terlalu memperhatikan Jepang sebagai negara kecil. Bahkan pasukan bela diri di depan saya, mengingat tingkat kultivasi mereka saat ini, tidak lagi takut. Jika saya tidak peduli dengan keselamatan Anda, jika keluarga Watanabe dan Ito berani memprovokasi saya lagi, mengapa tidak membunuh mereka? Jika sebelumnya Aiden masih waspada di Sundari, kini di Jepang, harimau di dalam hatinya telah dilepaskan, sepenuhnya menunjukkan sifat acuh tak acuh dari seorang kultivator. Bahkan jika dia membantai setengah dari Pulau Kyushu demi Kalsedon inti bumi, Aiden mungkin tidak akan ragu-ragu. Siapapun yang tidak ada hubungannya dengan dia akan dibunuh. Dia, Master Abadi Emmanuel, pernah melintasi langit planet dan menaklukkan semua gurun di alam semesta. Dia memusnahkan ras bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar tidak peduli dengan negara pulau kecil. Terlebih lagi Jepang adalah negara yang kalah dalam Perang Dunia II dan tidak diperbolehkan memiliki tentara, hanya pasukan bela diri saja yang diperbolehkan. Jumlah pasukan bela diri hanya 250.000, termasuk 150.000 tentara, 100.000 angkatan laut dan udara, dan banyak personel sipil. Namun, pasukan berkekuatan 150.000 orang, yang tersebar di negara besar Jepang, seperti air mendidih yang dituangkan ke atas sup dan tidak berpengaruh sama sekali. Untuk menghadapi orang super kuat seperti Aiden, bahkan kekuatan besar di dunia harus mengirimkan pasukan dalam jumlah besar dan senjata paling kuat di dunia untuk menekannya, dan mereka harus melakukan apapun untuk melukai atau bahkan membunuhnya. Atau mungkin ada kekuatan besar di dunia yang juga memiliki orang-orang dan organisasi super kuat, mereka mengirimkan orang-orang super kuat untuk mengepungnya, dan ditambah dengan senjata super, mereka mungkin bisa membunuh Aiden sepenuhnya. Jika tidak, Aiden pada dasarnya tidak terkalahkan di dunia ini. Hanya ada dua hal tentang Jepang yang diperhatikan Aiden. Salah satunya adalah kuil Daijingu, tempat suci seni bela diri yang diakui di Jepang. Yang kedua adalah militer Amerika yang ditempatkan di Jepang. Kekuatan teknologi dan militer Amerika Serikat merupakan kekuatan terkuat di seluruh muka bumi. Beberapa dekade yang lalu, Amerika Serikat mampu menggunakan senjata super untuk membunuh orang-orang berkuasa di alam dewa, memaksa banyak orang kuat kuno di barat melarikan diri dan bersembunyi. Baru pada saat Aiden muncul, orang-orang tua ini menunjukkan tanda-tanda kelahiran. Namun, perhatian itu penting, dan Aiden, yang sekarang menjadi penganut Tao bawaan, tidak takut pada mereka. Namun, bagaimanapun juga, dengan adanya Melissa di sini, dia tetap harus berhati-hati. Oleh karena itu, dia tidak akan memusuhi negara adidaya tersebut kecuali benar-benar diperlukan. Keluarga Watanabe. Di sebuah bangunan kayu yang sederhana dan elegan. Kayu cendana yang terbakar membuat orang merasa tenang saat menciumnya. Seorang pria parubaya berseragam samurai putih berlutut di kasur dan memejamkan mata untuk beristirahat. Orang ini tidak lain adalah Masao Watanabe, kepala keluarga Watanabe saat ini dan ketua Dewan Direksi Konsorsium Watanabe. Orang paling berkuasa di seluruh Pulau Kyushu. Bahkan jika wali kota Fukuoka melihatnya, dia akan membungkuk dan memanggilnya Presiden Watanabe. Dia menguasai separuh dunia bawah tanah Kyushu, mengontrol pemilihan politik, dan memonopoli hotel, real estate, hiburan, dan banyak industri lainnya. Dia adalah penguasa yang tak terbantahkan. Terlebih lagi, yang paling membuat semua orang takut adalah bahwa orang ini adalah ahli Aikido yang hebat dan ahli Kendo yang hebat, kekuatannya adalah yang terbaik di kota Fukuoka dan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh Pulau Kyushu. Master Onmyoji yang hebat dari keluarga Ito bertarung melawan pria ini dan dikalahkan hanya dengan satu gerakan, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan pria ini. Ayah! Bang bang bang! Sekelompok orang bergegas masuk dengan panik. Pemimpinnya adalah Watanabe Motoya, dan masih ada sedikit ketakutan di wajahnya saat ini. Watanabe Masao sedikit mengernyit, bagaimana kamu bisa bersikap panik seperti itu? Watanabe Motoya tiba-tiba berlutut di tanah, ayah, Toshihiko Watanabe dibunuh oleh Aiden yang berkuasa di Sundari. Meski Watanabe Motoya dan Toshihiko sama-sama merupakan anak dari Watanabe Masao, namun mereka tidak dilahirkan dalam satu rumah. Dalam keluarga sebesar itu, sangatlah wajar jika kepala keluarga memiliki beberapa wanita.
Oleh karena itu, meskipun Toshihiko Watanabe dan Motoya disebut kakak beradik, namun sebenarnya mereka bukanlah kakak beradik, dan hubungan mereka tidak harmonis. Apa? Watanabe Masao tidak bisa lagi tetap tenang, tiba-tiba dia berdiri, dan niat membunuh yang kuat melesat ke langit, membuat Watanabe Motoya dan semua orang di kerumunan kewalahan. Hei Dao, apa yang terjadi? Ceritakan semuanya padaku. Jika ada sesuatu yang disembunyikan, kamu tahu apa yang akan aku lakukan. Pria besar berbaju hitam di kepalanya gemetar ketika dia melihat mata Watanabe Masao yang dingin dan mematikan, dan berkata dengan cepat, Tuan. Tuan Toshiyan awalnya akan mengundang anak laki-laki sundari itu bersama kami. Setelah beberapa saat, Watanabe Masao menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Anakku ini benar-benar mencari kematian. Bahkan wanita yang berkuasa di alam dewa berani mengingini, kali ini mereka telah menabrak tembok. Ia mengerutkan kening dan menatap Watanabe Motoya, lalu berkata dengan dingin, Motoya, kamu tahu karakter Toshihiko, kenapa kamu masih membiarkan dia mengikutimu? Hati Watanabe Motoya sedikit bergetar, namun wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun, kembalilah kepada ayah. Saudara Toshihiko bersikeras untuk pergi bersamaku, dan dalam perjalanan, aku memperingatkannya bahwa Tuan Aiden sangat kuat sehingga dia tidak boleh terpancing. Tapi dia terpesona oleh wanita sundari itu dan sama sekali melupakan peringatanku, yang membuatnya marah Tuan Aiden. Lagi pula, Tuan Aiden memperingatkan kita bahwa jika kita berani memprovokasi dia lagi, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Pupil mata Watanabe Masao sedikit menyusut dan dia tertawa dengan marah, oke. Seorang lelaki sundari sebenarnya berani bersikap sombong di wilayah keluarga Watanabe saya. Bisakah dia memperlakukan keluarga Watanabe kita seperti kotoran? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku punya pengaturan sendiri. Ya. Watanabe Motoya dan yang lainnya membungkuk dan mundur. Sesaat kemudian, wajah Watanabe Masao yang semula sangat geram tiba-tiba menjadi tenang, bagaimana mungkin dia masih terlihat seperti sedang marah sebelumnya. Demi seorang playboy, menjadikan musuh orang super kuat yang bisa membunuh hantu dan dewa. Dia hanya bisa melakukannya jika otaknya lucu. Penatua Sanyai, beritahu saya, apa tujuan pembangkit tenaga listrik misterius sundari ini datang ke Pulau Kyushu kita? Bab 663. Melissa ingin membalikkan teorinya. Kata-kata Watanabe Masao belum selesai. Wush. Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul secara langsung. Anda harus waspada terhadap orang kuat seperti itu. Jangan khawatir, Tuan, saya akan pergi sekarang juga. Watanabe Masao mengerutkan kening, tapi tidak menghentikannya, jangan mendekat. Ada ancaman dari keluarga Ito, jadi cobalah untuk tidak menjadi musuh orang ini lagi. Saya mengerti. Sebelum dia selesai berbicara, sosok lelaki tua itu benar-benar menghilang, tanpa sedikit pun fluktuasi yang muncul. Teknik melarikan diri semacam ini bahkan lebih baik dari hantu yang ditemui Siusi Aiden sebelumnya. Pada saat yang sama, Hotel Kyushu. Sebagai hotel termewah di Pulau Kyushu, Kyushu Hotel terletak di sebelah Hakata Bay, bahkan memiliki separuh ruangan bawah air. Anda bisa makan dan tidur sambil menyaksikan dunia bawah laut serta bersentuhan dekat dengan berbagai makhluk bawah laut. Agak mirip dengan hotel bawah laut di Dubai. Tingkat kemewahannya termasuk yang terbaik di antara hotel-hotel di Jepang. Matahari terbenam. Di atas laut, separuh lautnya diwarnai kuning keemasan yang terlihat unik. Di teras suite penthouse, Aiden dan Melissa sedang berbaring di kursi pantai, mencicipi anggur merah Bordeaux yang nikmat, dan menikmati waktu langka bersama mereka berdua. Saat ini, Melissa mengenakan gaun hitam dan berbaring malas di kursi pantai, betisnya yang ramping, seperti batu giok putih gemuk kambing, terlihat di bawah sinar matahari terbenam keemasan, dengan sedikit lingkaran cahaya suci. Di wajah cantiknya yang tanpa celah, kulitnya sehalus salju, dan dia sedikit tersenyum, seolah-olah dia baru saja bermimpi indah. Aiden meliriknya dari sudut matanya, tersenyum bodoh, dan tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Menurut rencananya, dia akan pergi ke kuil agung hari ini untuk mencari identitas sebenarnya dari Miyamoto Masaichi, namun, atas permintaan kuat Melissa, mereka berdua menghabiskan setengah hari di Fukuoka dan kemudian menginap di Hotel Kyushu. Melihat senyum damai Melissa, Aiden merasa damai di hatinya. Mempraktikkan keabadian, untuk tujuan apa? Bukankah itu hanya untuk melindungi hal-hal yang Anda hargai? Hatinya macan, baik-baik saja mengendus bunga mawar. Saya sedang berbicara tentang orang-orang kuat seperti Aiden.
Dia acuh tak acuh terhadap orang luar dan bahkan suka membunuh. Tapi dia sangat peduli dan menyayangi kerabat dan teman-temannya. Mungkin dia memiliki terlalu banyak kekurangan di kehidupan sebelumnya dan perlu menebusnya di kehidupan ini. Aiden memejamkan mata dan berhenti memikirkannya. Pada saat ini, Master Abadi Emmanuel, Kalsedon Bumi, dan Sekte Abadi tidak ada hubungannya dengan dia. Kelinci bulan terbit di timur. Cahaya bulan yang terang menyinari jendela dari lantai ke langit-langit ke dalam ruangan. Aiden duduk bersila di tempat tidur, dengan pancaran cahaya mengalir ke seluruh tubuhnya. Kulitnya sebening es, dan samar-samar dia bisa melihat energi sejati yang agung mengalir tanpa henti di meridiannya. Sosok kecil berwarna perak duduk di atas kepalanya, duduk bersila seperti dia, menyerap sinar matahari dan bulan. Sosok yang awalnya ilusi menjadi padat sedikit demi sedikit. Dan di ruangan lain, Melissa duduk di atas karpet, dan ada botol-botol anggur kosong di tanah. Wajah cantiknya sedikit merah, penuh rasa malu. Sial, apakah anggur merah ini palsu? Kenapa aku tidak mabuk sepanjang waktu? Ah! Dia memegangi kepalanya dan meratap, lalu langsung jatuh ke tanah, seperti karakter besar. Dia tiba-tiba duduk, menarik napas dalam-dalam, dan menunjukkan tekad di matanya yang besar. Ini kesempatan langka, kita harus sukses malam ini. Ya, dia berencana menangkap Aiden malam ini. Meski terdengar agak canggung, inilah Melissa yang berani mencintai, membenci, dan berbuat. Lebih penting lagi, dia berani melawan. Setelah menyemangati dirinya sendiri, dia tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan sebotol anggur merah dari lemari anggur. Dia menuangkan semua anggur merahnya, tetapi tidak tumpah, malah langsung dibungkus dengan zenkinya, kemudian semua anggur itu menguap dan berubah menjadi kabut, yang semuanya menodai tubuhnya. Dia melihat ke cermin dengan hati-hati, mengangkat hidung putihnya, mengerutkan kening dan bergumam. Bau alkohol sepertinya tidak cukup kuat. Dia melambaikan tangannya dan mengambil sebotol anggur merah lagi, mengikuti contoh yang sama, dan mencium bau nafas di tubuhnya lagi, dan ekspresi kepuasan tiba-tiba muncul di wajahnya. Yah, lumayan, sekarang sudah oke. Dia awalnya ingin minum untuk mendapatkan keberanian dan memaksa masuk ke kamar Aiden, tapi dia tidak menyangka dia tidak bisa mabuk. Fisik Grandmaster tidak sebanding dengan orang biasa. Setelah mengambil keputusan, Melissa tidak lagi ragu-ragu, mengumpulkan keberaniannya, berjalan ke pintu Aiden dan mengetuk pintu. Segera, pintunya terbuka. Aiden memandang Melissa, yang wajahnya memerah, dan sedikit mengernyit, berapa banyak anggur yang kamu minum? Melissa terkikik dan berkata, tebak. Sambil berbicara, dia masuk ke kamar Aiden dan menjatuhkan dirinya ke tempat tidur besar. Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Mengapa gadis ini minum begitu banyak anggur di malam hari? Duduklah dan aku akan menggunakan energiku yang sebenarnya untuk menguapkan alkohol di tubuhmu. Melissa membenamkan kepalanya di selimut lembut, seperti anak kucing yang malas, dan bersenandung, tidak. Aiden mengangkat alisnya, sepertinya ada yang salah dengan gadis ini. Apakah ada yang salah dengan latihanku? Dia tidak berani mengabaikannya, dan perasaan spiritualnya tiba-tiba menjangkau. Setelah merasakan nafas Melissa, ekspresinya sangat aneh. Tidak masalah. Wajah cantik Melissa sangat merah hingga hampir berdarah, dan gigi peraknya mengatup dengan keras. Aiden adalah orang bodoh yang tidak mengerti emosi. Dia membuatnya sangat jelas, tapi pria ini masih berpura-pura bodoh. Dia bahkan mulai meragukan pesonanya sekarang. Hosh. Setelah mengatur pernapasannya, dia memperlihatkan wajah kecilnya, memandang Aiden sambil bercanda, dan berbisik, Aiden, kemarilah. Ekspresi Aiden menjadi semakin aneh. Meletakkan telapak tangannya di dahi halus dan putihnya, dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Melissa memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, aku baik-baik saja. Tapi sesuatu akan segera terjadi padamu. Apa yang bisa saya lakukan? Melissa mengertakkan gigi peraknya saat dia berbicara, meraih Aiden dan menariknya dengan kuat. Hal yang memalukan adalah tidak bisa menariknya. Tubuh dao bawaan Aiden saat ini dan penyelesaian kecil dari tubuh abadi guntur surgawi telah meningkatkan kepadatan tulang dan dagingnya berkali-kali lipat.
Jika dia tidak mengendalikannya, dia akan membuat lubang hanya dengan berjalan di jalan. Meskipun Melissa memiliki kekuatan pada tahap awal transformasi, bagaimana dia bisa membujuk Aiden? Aiden tertawa dan memandangnya dengan penuh minat, apa yang ingin kamu lakukan? Telinga Melissa memerah dan dia menatap tajam ke arah Aiden, bertanya meskipun kamu mengetahuinya. Dia menggemeretakkan gigi harimau kecilnya dan berkata dengan keras, cepat kemari. Aiden menyentuh hidungnya, sedikit lucu. Dia, Tuan Abadi Emmanuel, akan didorong kembali oleh seorang gadis kecil hari ini. Jeushu Hotel berjarak 1 kilometer. Di atas gedung pencakar langit, seorang lelaki tua mengenakan pakaian yin yang dan seorang pria muda dengan rambut pendek dan ekspresi dingin berdiri di tepi gedung dengan tangan di belakang punggung, memandang ke arah Hotel Jeushu. Beberapa menit kemudian, orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, menurut intelijen, orang Sundari kuat yang membunuh Itogawa dan King Yao ada di Hotel Kyushu ini. Kekuatan orang ini seharusnya berada di atas saya, dan sulit bagi saya untuk mendeteksinya dengan pikiran spiritual saya. Cahaya merah aneh melintas di mata pemuda berambut pendek itu, dan dia berkata dengan dingin, pikiran spiritual dewa ini juga telah diblokir. Tampaknya kekuatan orang ini memang bagus. Namun, setelah membunuh Dewa King Yao, tidak peduli seberapa kuatnya dia, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Babak 664, bunuh dengan satu gerakan. Di dalam ruangan. Suasananya agak panas. Ada senyuman di bibir Aiden, menatap lurus ke wajah cantik Melissa yang merah. Leher Melissa memerah ketika dia melihatnya, perasaannya campur aduk antara malu dan marah. Jangan lihat. Aiden tersenyum dan mengangguk, oke. Lalu dia menutup matanya sedikit. Berbaring. Senyuman Aiden semakin kuat dan dia langsung berbaring di tempat tidur. Melissa menatap sisi wajah Aiden dengan tenang, wajahnya memerah karena malu, dan perlahan mendekat ke Aiden. Tapi saat berikutnya, Aiden tiba-tiba mengerutkan kening. Aura dingin dan tajam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Melissa tiba-tiba terkejut dan tiba-tiba berdiri, ada apa? Sebelum Aiden bisa berkata apa-apa, dia melihat suara retakan kecil di depan jendela dari lantai ke langit-langit di ruang tamu, dan dua sosok datang perlahan. Wajah Melissa menjadi pucat, dan gigi peraknya bergemeretak karena marah. Brengsek, siapa kedua bajingan ini? Beraninya kamu merusak perbuatan baiknya. Sebelum Aiden sempat bergerak, Melissa yang marah berlari keluar seperti macan tutul betina yang marah. Pergi ke neraka. Dengan teriakan dingin, Melissa telah menamparkan 18 telapak tangan dalam sekejap. Angin menderu di telapak tangan, langsung mengelilingi dua orang yang mendekat. Bang bang bang. Keduanya mengangkat alis pada saat bersamaan, dan lelaki tua yang memimpin mendengus dan melangkah maju. Cahaya pedang tajam tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan langsung terpotong. Shoot. Cahaya pedang itu dingin dan tajam, seperti bulan sabit yang menebas. Telapak tangan Melissa langsung terpotong menjadi dua saat bertemu dengan cahaya pedang, dan berubah menjadi energi yang menyebar. Wajah Melissa dingin, meskipun dia marah, dia masih merasakan krisis dan mundur tanpa ragu-ragu. Di sebelah lelaki tua itu, pemuda berambut pendek itu mengerutkan kening dan berkata, apakah ini orang yang membunuh Dewa King Yao? Meskipun kekuatannya bagus, dia masih jauh dari alam hantu dan dewa. Saat dia berbicara, kabut hitam melonjak di sekujur tubuhnya, langsung membentuk rantai hitam yang memenjarakan Melissa secepat kilat. Wajah cantik Melissa memerah, tapi dia tidak bisa melepaskan diri, dia hanya bisa menyaksikan cahaya pedang di atas kepalanya ditebas dengan cepat. Aiden, mereka menggangguku. Cepat keluar. Saat ini, Melissa sangat sedih, dan dia tidak lagi terlihat seagresif sebelumnya, kekuatan orang yang datang ke sini jauh melebihi dirinya. Kami tidak punya pilihan selain mendatangkan bala bantuan. Mengapa? Desahan yang sedikit tak berdaya terdengar. Seluruh ruang tiba-tiba memadat pada saat ini. Ekspresi lelaki tua dan pemuda berambut pendek tiba-tiba berubah, dan mereka berdua melihat ke depan. Di bawah cahaya redup, seorang pemuda dengan rambut hitam dan mata hitam muncul entah dari mana. Dia berdiri di sana, tapi mereka berdua sepertinya tidak bisa merasakan kehadirannya. Aiden tampak tak berdaya, menatap Melissa yang terkurung di udara, dan menggelengkan kepalanya sedikit.
Gadis ini seharusnya mengalami beberapa kesulitan. Dia tidak peduli dengan kekuatan orang yang datang, jadi dia bergegas maju dengan sembrono. Jika dia tidak ada di sana, bukankah sesuatu yang besar akan terjadi? Berpikir seperti ini, gerakan Aiden tidak melambat sama sekali. Dia melambaikan lengan bajunya. Hosh! Energi agung melewatinya, dan rantai hitam yang memenjarakan Melissa menghilang dalam sekejap seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari. Melissa, yang melanjutkan aksinya, terbang ke depan Aiden dan berteriak, "Aiden, kalahkan mereka. Jika kamu berani mengganggu perbuatan baikku, aku akan menghajarmu sampai mati." Aiden sedikit tidak berdaya, tapi tidak banyak bicara. Jika Anda masuk ke kamar mereka pada jam selarut ini, tidak peduli siapa itu, Anda akan membunuh mereka terlebih dahulu. Engah. Wajahnya tanpa ekspresi dan dia menamparnya dengan satu telapak tangan. Jejak telapak tangan putih berkilau mengembun dalam sekejap dan membengkak tertiup angin. Saat mendekati kedua lelaki tua itu dalam sekejap, ukurannya menjadi seukuran telapak tangan. Ekspresi lelaki tua berjas yin yang tiba-tiba berubah. Ini. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi, karena perisai ki di tubuhnya langsung hancur oleh angin telapak tangannya. Hampir tanpa disadari. Energi hitam putih tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, tiba-tiba berubah menjadi kabut abu-abu, mengepul dan terbakar. Dalam sekejap, auranya tiba-tiba melonjak, langsung menembus puncak alam transformasi, sangat dekat dengan alam ilahi. Tubuhnya yang layu, dengan daging dan darahnya yang pecah saat ini, tampak tak tertahankan. Kulit di wajahnya yang semula mulus menjadi kering dalam sekejap mata. Yin yang menggabungkan tebasan energi. Pada saat ini, lelaki tua itu berada dalam krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan esensi, daging, dan darahnya terbakar. Menyatukan kedua tangannya, seolah-olah api hitam dan putih berkobar dan jatuh dalam sekejap. Swoosh! Api hitam dan putih itu menyatu dalam sekejap dan berubah menjadi pisau panjang setipis sayap jangkrik, seperti benda nyata dan menghantam telapak tangan Aiden dengan satu pukulan. Klik! Ketika pedang terkuat yang menghabiskan kekuatan hidup lelaki tua itu menyentuh telapak tangan putih Aiden, pedang itu menjadi rapuh seperti kertas dan langsung hancur menjadi hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya. Bu! Tubuh lelaki tua itu seperti porselen yang dipukul dengan keras, meledak dalam sekejap, jiwa yang rapuh dan kabur, sangat ketakutan, terbang melalui kehampaan dalam sekejap dan dengan cepat mundur. Pemuda berambut pendek di sebelahnya pun langsung meledak. Saat kabut hitam mengepul, ia berubah menjadi hantu berwajah hijau dan dewa bertaring, persis seperti hantu dan dewa dari Pingshan. Namun, saat ini, tidak ada lagi sikap arogan dan dingin seperti sebelumnya. Brengsek! Sialan! Orang Sundari, siapa kamu? Kamu sebenarnya punya kekuatan seperti itu. Kenapa kamu ingin membunuh Dewa King Yao? Apakah kamu ingin memulai perang antara Dewa Sundari dan Jepang? Hah! Dia belum mati. Aiden berdiri dengan tangan di belakang tangannya dan terkekeh, wajahnya penuh ketidakpedulian, beraninya hantu kesepian kelas rendah berbicara tanpa malu-malu. Potong! Dia menunjuk seperti pisau, dan tiba-tiba memotongnya. Hantu Hirayama berubah menjadi kabut hitam, api di pupil merahnya tiba-tiba mengencang, tanpa ragu-ragu, dia langsung menggambar garis hitam di udara dan melarikan diri dengan cepat. Jika dalam bentuk aslinya, ia mungkin masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Aiden, tapi sekarang itu hanya pengalih perhatian dan jelas bukan tandingan Aiden. Adapun Tianji, melihat Chizuru Ito melarikan diri dengan semua hantu dan dewa yang diganggu oleh Hirayama, kengerian di hatinya telah mencapai titik ekstrim saat ini, dia tidak berani berhenti sejenak dan terbang dengan liar menuju ke arah keluarga Ito. Apakah kamu mau melarikan diri? Sebuah cibiran datang. Di malam yang gelap, pedang bulan sabit perak sangat cepat. Tanpa bersuara, dia langsung membelah hantu dan dewa Hirayama yang melarikan diri ke langit menjadi dua bagian, lalu menghilang menjadi hujan cahaya. Pedang bulan sabit tidak menunjukkan niat untuk berhenti setelah membunuh hantu dan dewa yang terganggu di Pingshan. Dalam tatapan ngeri jiwa Ito Chizuru, dia menebas tubuh jiwa dalam sekejap. Pedang pemikiran ilahi Aiden bahkan bisa membunuh jiwa dewa dan manusia, apalagi seseorang yang berada di puncak alam transformasi. Hampir seketika, jiwanya yang rapuh terpotong-potong dengan letupan seperti gelembung. Bagian atas sebuah bangunan jauh di langit. Sosok yang tersembunyi dalam bayang-bayang tiba-tiba menjadi kaku.
Dia melihat dua aura jiwa yang memusnahkan seperti kembang api dari kejauhan, dan ekspresinya sangat ngeri. Sial, memang ada hantu dan dewa yang bersembunyi di keluarga Ito. Dia berteriak cepat, melihat ke Hotel Jeoshu tempat Aiden menginap dari kejauhan, hatinya bergetar, siapa anak sundari ini? Bahkan Chizuru Ito dan Lord Ghost dibunuh olehnya dengan satu gerakan ketika tubuh ilusi. Begitulah menakutkan. Tidak, masalah ini harus segera dilaporkan kepada kepala keluarga. Babak 665, bunuh di depan pintu. Sosok ini hendak mengambil tindakan, ketika tiba-tiba, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Saat seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya dingin, cahaya ungu di pupilnya dengan cepat membesar. Apa ini? Swoosh! Terdengar suara kain robek, dan tubuhnya tiba-tiba terbelah dua. Yang aneh adalah tidak ada darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Saat petir ungu melonjak, tubuhnya langsung musnah dan berubah menjadi abu. Di suite di lantai 19 Hotel Jeoshu. Aiden berdiri dengan tangan di belakang punggung, berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, saat ini kacanya telah menghilang, angin kencang menderu-deru, namun sulit untuk meniup bahkan sudut bajunya. Cahaya ungu samar menyala dan menghilang pada dirinya. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama, tapi kamu masih berani memata-mataiku. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak bisa membunuhmu? Ekspresi Melissa masih jelek dan dia mendengus. Orang-orang ini benar-benar mencari kematian. Jika Anda mengganggu kebaikan Anda sendiri, Anda layak mati. Aiden memandang Melissa yang marah, tersenyum bodoh, meraih tangan kecilnya, maju selangkah, dan langsung berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju langit. Ayo pergi. Kenapa pergi? Potong rumput dan cabut akarnya. Pada saat yang sama, di dalam keluarga Ito, terdapat aula leluhur. Tiba-tiba terdengar jeritan melengking. Tuan tua sudah mati. Seluruh keluarga Ito langsung berada dalam kekacauan. Wajah Ito Kenichi menjadi pucat, dan dia melihat kartu nasib yang mewakili Ito Chizuru dengan tidak percaya, yang benar-benar hancur saat ini. Para tetua dan pejabat senior keluarga Ito berkumpul di aula leluhur, wajah mereka pucat. Saat ini seluruh keluarga Ito disokong oleh Ito Chizuru, jika ia mati sama saja dengan runtuhnya keluarga Ito. Apa yang sebenarnya terjadi? Patriark tua itu begitu kuat, mengapa dia mati mendadak? Sialan, apakah seseorang dari keluarga Watanabe membunuh kepala keluarga lama? Sialan keluarga Watanabe, kita akan melawan mereka. Di aula leluhur, semua orang sangat marah, beberapa pria parubaya berpakaian prajurit, dengan wajah marah, menghunus pedang dan memotong kotak di samping mereka menjadi dua. Diam. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus berusia 90-an yang duduk di atas tiba-tiba berbicara. Rambut lelaki tua itu jarang dan semua giginya tanggal, tetapi ketika dia duduk di atasnya, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani bergerak sama sekali. Apalagi saat menghadapi mata bijak lelaki tua yang bersinar itu, tidak peduli siapa dia akan diliputi rasa kagum. Orang ini adalah kepala keluarga Ito sebelumnya, kakek dari Kenichi Ito, dan ayah dari Chizuru Ito, Muraki Ito. Pria inilah yang memimpin keluarga Ito ke puncak beberapa tahun lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Watanabe telah bangkit, meski keluarga Ito kesepian, dengan Ito Muraki yang memimpin dan kekuatan militer Ito Chizuru, tidak ada yang berani meremehkan keluarga Ito. Suara Ito Muraki serak dan dia menghela nafas, sudah berakhir sekarang, tidak perlu bicara lagi. Selama aku di sini, keluarga Ito tidak akan bisa bertahan. Ia memandang Ito Kenichi yang sedang berlutut di bawahnya, Kenichi, segera pergi ke kuil. Aku baru saja merasakan gerakan aneh di kuil. Lord Hirayama sepertinya marah lagi. Pergi dan atasi segera. Ito Kenichi merespons dengan suara yang dalam dan pergi dengan cepat. Setelah melakukan semua ini, matanya yang tua dan keruh langsung memancarkan cahaya dingin dan tegas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga Ito telah mencapai momen paling kritis. Tuan-tuan, bersiaplah untuk bertarung. Hai. Semua anggota senior keluarga Ito tampak serius dan menundukkan kepala. Setelah melakukan semua ini, Ito Muraki membungkuk kepada seorang lelaki tua kurus berpakaian preman di belakangnya. Tuan Beichuan, kita dalam masalah kali ini. Lelaki tua itu sedang duduk berlutut dengan mata terpejam, pedang samurai tua tergeletak di lututnya. Meskipun lelaki tua itu terlihat sangat tertekan, tidak ada seorang pun yang berani mengabaikan keberadaannya.
Orang tersebut adalah Saga Kitagawa, pendekar pedang terkuat kedua di seluruh keluarga Ito, kedua setelah Chizuru Ito. Setelah kalah dari Chizuru Ito, ia menjadi sosok yang dipuja oleh keluarga Ito. Dia tidak bergerak setidaknya selama lebih dari 10 tahun, sudah begitu lama sehingga semua orang hampir lupa bahwa ada orang yang sangat kuat di keluarga Ito. Mata Saga Kitagawa tiba-tiba terbuka, dan dua cahaya pedang di matanya menembus kehampaan, menyebar beberapa meter sebelum menghilang. Semua orang tiba-tiba terkejut dan menatapnya dengan mata penuh hormat. Kekuatan Tuan Qianhe mendekati kekuatan hantu dan dewa. Dia bisa membunuh Tuan Qianhe dan membuat Tuan Hantu dan Dewa marah. Kekuatan orang ini mungkin melebihi ekspektasi kita. Orang-orang di bawah tampak penuh keraguan. Jelas dia masih belum mengetahui tentang hantu dan Dewa Hirayama. Ito Muraki sedikit mengernyit dan berkata dengan suara serak, tidak masalah. 3 wanita Yin murni telah diangkut ke kuil. Tuan Hirayama seharusnya bisa segera mendapatkan kembali kekuatannya. Saat itu, apakah itu pria misterius dan berkuasa dari Sundari atau keluarga Watanabe, mereka semua akan mati. Mendengar ini, pupil mata Saga Kitagawa sedikit menyusut. Jika hantu dan Dewa Hirayama mendapatkan kembali kekuatannya, akankah ada orang di Pulau Kyushu yang bisa menjadi lawannya? Sama sekali tidak. Beberapa orang parubaya di bawah tanah tampak bingung, saat mereka mau tidak mau ingin bertanya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengejutkan dari telinga mereka. Saat berikutnya, sesosok tubuh yang ketakutan berlari dengan panik. Tuan Patriark, seseorang memanggil. Apa? Sebelum Ito Muraki dapat berbicara, beberapa orang parubaya di aula tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah. Baga, itu keterlaluan. Penjaga, ikuti aku untuk membunuh musuh. Ito Muraki menekan tangannya, memberi isyarat agar beberapa orang duduk, lalu bertanya dengan suara yang dalam, siapa itu? Penjaga muda itu berkata dengan suara gemetar, mereka adalah 2 orang Sundari, 1 laki-laki dan 1 perempuan, baru berusia sekitar 20 tahun. Ekspresi Ito Muraki akhirnya berubah, 20-an. 1 pria dan 1 wanita. Kapan master seperti itu muncul di dunia seni bela diri Sundari? Mungkinkah seseorang berpura-pura menjadi satu? Dia menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi tegas di wajahnya, membungkuk kepada Saga Kitagawa di sampingnya dan berkata, Tuan Kitagawa, maaf mengganggu Anda. Saga Kitagawa mengangguk pelan, jangan khawatir, Tuan. Saat dia berdiri, itu seperti pedang tak tertandingi yang terhunus, energi pedang membubung ke langit, seolah atapnya bergetar. Ekspresi semua orang berubah dan mereka semua terkejut. Semua orang hanya merasakan bayangan sekilas, dan sosok Saga Kitagawa telah menghilang. Rumah tempat keluarga itu duduk meliputi area seluas hampir 100 hektar dan hampir merupakan desa kecil dengan populasi hampir 1000 orang. Meski keluarga itu hanya minoritas, namun sebagian besar lainnya adalah orang-orang yang bekerja dan mengabdi pada keluarga itu. Di desa-desa tempat tinggal ribuan orang, ada banyak preman dan penjaga dari keluarga itu, dan mereka dilengkapi dengan banyak senjata. Dengan akumulasi keluarga itu selama ratusan tahun, senjata panas tidak ada artinya sama sekali, ada beberapa senjata berat. Kalaupun polisi metropolitan Jepang ingin menerobos, itu sangat sulit, apalagi orang biasa. Keluarga itu, di gerbang istana. Gapura besar dan pintu kayu telah hancur berkeping-keping di tanah, menciptakan lubang besar. Di bawah cahaya terang, 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita, berdiri samar-samar di sana. Di sekitar mereka berdua, kerumunan gelap mengelilingi mereka dengan tatapan mengancam. Di tangan orang-orang ini, ada berbagai macam senjata dingin, pedang, tongkat, dan bahkan busur dan anak panah. Di kejauhan, ada sekelompok prajurit kulit hitam, memegang senapan, membidik mereka berdua dari kejauhan. Bersambung.